Yakinkan dirimu bahwa tidak ada kejahatan abadi. Semua rasa sakit datang dan berlalu. Hari selalu baru bagi mereka yang bekerja, bersemangat, dan berharap. Jangan menahan perasaan yang sulit. Kesedihan saat ini akan berubah menjadi berkat di kemudian hari. Kesulitan adalah sekolah. Saatnya kita belajar bertahan di masa sulit dan terus berjuang dengan penuh kerendahan hati. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Berbicara tentang hati, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Ada guru yang menjadi panutan, contoh dan teladan kita, yakni Yesus. Dialah yang memiliki hati yang penuh dengan kelemah lembutan, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Hati Yesus adalah tempat perlindungan bagi hati yang letih lesu, berbeban berat, hati yang tertindas, teraniaya, terluka, dan tersakiti. Dari hati Yesus, kita mendengar undangan yang paling manis dan lembut. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah, letih lesuh, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Injil Matius bab 11 ayat 29 sampai 30. Demikianlah dilukiskan hati Yesus. Tempat kita berlindung, beristirahat, dan mengalami penyembuhan, pembebasan, serta pemulihan dan kelegaan. Karena Yesus melewati kelelahan manusiawi saat dia di dunia, melalui kehidupan dunia, karena dia menemukan banyak pertentangan di dunia ini, tetapi tidak membiarkan hati kita diangkat derajatnya oleh perasaan negatif dari kehidupan ini. Dia tidak menyerahkan hatinya pada persoalan dunia ini, sakit hati, kebencian, dendam. Sebaliknya, dia tetap menjaga hatinya dalam kelemah lembutan, kemurahan hati, kerendahan hati, dan ingin menyembuhkan hati kita. Kita melihat dari lambungnya yang terbuka, mengalirlah darah dan air. Darah dari hati Yesus memberi kehidupan bagi hidup kita dan menguatkan kita untuk benar-benar memberi kita gambaran dalam sebuah pertempuran, peperangan antara baik, jahat, antara terang dan gelap. Namun kita pasti menang di dalam nama Yesus. Darah dari dalam hatinya membawa kerendahan hati, kelemah lembutan, damai sejahtera bagi kita. Lambung Yesus terbuka, air dan darahnya keluar, membasahi kita dalam pembaptisan yang menyucikan kita, memperbaharui kita. Marilah kita membiarkan diri dibasuh, dicuci, serta dikuatkan dalam hati kudus Yesus yang menyembuhkan dan membebaskan kita.
pada masa pandemi ini, banyak hati yang terluka, banyak hati yang cemas, banyak hati yang bimbang dan ragu akan keadaan yang tidak menentu, sakit penyakit, virus yang semakin merajalela. Mari kita berdoa. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, kami letakkan hati kami, hati anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini, hati orang tua kami, hati kakak adik kami, hati saudara-saudara kami, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit, dari wabah COVID-19. Agar hati mereka teduh, tenang di dalam hatimu. Teratasilah segala gundah gulana, resah, cemas, dan takut. Biarlah segala beban menjadi ringan. Lambung Yesus yang kudus, air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus, sucikanlah anak-anak kami, basuhlah anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini. Juga semua orang yang membutuhkan penyembuhan, basuhlah mereka, sucikanlah mereka, bersihkanlah mereka. Bersihkanlah kami semua dari dosa-dosa dunia ini. Sembuhkanlah dan kuatkanlah kami. Engkau satu-satunya harapan dan andalan kami. Kami percaya dan yakin tidak ada apapun, baik sakit penyakit, yang akan memisahkan kami dari hati-Mu. Saudara dan sahabat terkasih, hati Yesus adalah tempat perlindungan bagi hati yang letih lesu, berbeban berat, hati yang tertindas, teraniaya, terluka, dan tersakiti. Bila kita sedang merasakan dan mengalami keadaan hati kita yang letih lesu, beban berat, tertindas, teraniaya, terluka, tersakiti, mari kita datang berlindung kepada hati Yesus. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.